Matahari sore memancarkan sinar keemasan yang memantul di atas sawah yang hampir panen. Dika, seorang anak petani berusia 12 tahun, berjalan menyusuri pematang sawah dengan langkah hati-hati. Di pundaknya tergantung seikat rumput pakan ternak yang baru saja ia potong. Keringat membasahi dahinya, tetapi ia tetap berjalan dengan senyuman. Bagi Dika, pekerjaan di sawah bukanlah beban. Ia sudah terbiasa membantu ayahnya sejak kecil. Saat melewati sudut pematang yang tertutup semak, Dika mendengar suara pelan seperti desisan. Ia berhenti, memandang sekeliling dengan hati-hati. Di sela semak-semak yang bergoyang oleh angin, ia melihat sesuatu yang berkilauan. Rasa penasaran mendorongnya untuk mendekat. Setelah menyibak dedaunan, ia terkejut mendapati seekor ular kecil berwarna emas tergeletak lemah di tanah. Tubuh ular itu penuh dengan luka. Sisiknya yang keemasan terlihat memar, dengan goresan merah di beberapa bagian. Dika merasa iba. Meski ia tahu banyak orang di desanya takut pada ular, Dika berbeda. Ia teringat pesan ayahnya bahwa semua makhluk hidup, bahkan yang terkecil sekalipun, layak untuk hidup. Namun, ada juga rasa ragu yang muncul. Bagaimana jika ular ini berbisa? Atau bagaimana jika ia disalahkan oleh orang-orang di desa? Dengan hati-hati, Dika melepas kain kecil yang biasa ia gunakan untuk mengikat rumput pakan ternak. Ia mendekati ular itu perlahan, memastikan hewan tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Ular kecil itu tetap diam, hanya matanya yang bergerak mengikuti gerakan Dika. Ada sesuatu dalam tatapan ular itu yang membuat Dika merasa yakin bahwa hewan ini tidak akan melukainya. Dengan penuh kehati-hatian, ia membungkus tubuh ular tersebut dengan kain dan mengangkatnya. Langkah Dika menuju rumah terasa lebih berat. Bukan karena beban ular kecil itu, tetapi karena pikirannya dipenuhi keraguan. Apa yang akan dikatakan ibunya? Bagaimana jika ayahnya marah? Namun, ia tahu bahwa meninggalkan ular itu dalam keadaan terluka bukanlah pilihan. Di sepanjang jalan, Dika terus memikirkan cara untuk merawat hewan itu tanpa membuat keluarganya khawatir. Sesampainya di rumah, Dika langsung menuju dapur kecil di bagian belakang rumah mereka. Ibunya yang sedang membersihkan sayuran terkejut melihat Dika membawa sesuatu yang terbungkus kain. Ketika Dika membuka kain itu dan memperlihatkan ular kecil yang terluka, wajah ibunya berubah. Ada ketakutan yang jelas terlihat di matanya. Ia segera meminta Dika untuk membuang ular itu jauh-jauh. Ular itu berbahaya, pikir ibunya, meskipun ular kecil itu tampak tidak berdaya. Tak lama, ayah Dika masuk ke dapur. Melihat ular di tangan Dika, ekspresinya menjadi serius. Ayahnya tidak marah, tetapi ia memberikan peringatan. Ular bisa menjadi ancaman, Dika, ujar ayahnya. Namun, Dika tidak menyerah. Dengan tatapan penuh tekad, ia meyakinkan orang tuanya bahwa ia hanya ingin merawat ular itu sampai sembuh, lalu akan melepaskannya kembali ke alam. Akhirnya, ayahnya mengalah. Dengan beberapa syarat, ia mengizinkan Dika menjaga ular itu untuk sementara waktu. Dika merasa lega. Ia segera mencari kotak kayu kecil dan mengisinya dengan daun pisang kering sebagai alas. Dengan lembut, ia meletakkan ular itu di dalam kotak. Setelah itu, ia mulai membersihkan luka ular tersebut dengan kain basah. Tangannya gemetar, tetapi ia bekerja dengan penuh perhatian. Ia bahkan mencoba mencari makanan kecil seperti serangga untuk diberikan pada ular tersebut, meskipun ia tidak yakin apa yang akan dimakan oleh ular kecil itu. Malam itu, Dika tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan ular kecil yang kini ia beri nama, si emas. Ia merasa ada ikatan yang kuat antara dirinya dan hewan itu, meskipun mereka baru saja bertemu. Dalam hati, ia berjanji untuk merawat si emas sebaik mungkin, apapun risikonya. Baginya, menyelamatkan makhluk kecil itu adalah panggilan hatinya. Ketika malam semakin larut, si emas tetap diam di kotaknya. Namun, ada kilauan halus di sisiknya yang tertangkap oleh cahaya lampu minyak. Kilauan itu membuat Dika tersenyum. Ia merasa bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Mungkin, si emas hadir untuk memberinya pelajaran tentang keberanian, tanggung jawab, dan rasa kasih sayang yang tulus. Malam itu, di bawah langit berbintang, dimulailah perjalanan persahabatan yang tidak biasa antara seorang anak petani miskin dan seekor ular emas yang terluka. Hari demi hari berlalu, dan si emas perlahan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Luka-lukanya mulai mengering, dan sisiknya kembali bersinar seperti emas murni yang memantulkan cahaya matahari pagi.
Setiap pagi, Dika memeriksa kondisi ular kecil itu dengan hati-hati. Ia membersihkan tempat tinggal si emas, memastikan alas daun pisang tetap kering dan hangat, serta memberinya makanan berupa serangga kecil yang ia kumpulkan dari kebun belakang rumah. Rutinitas ini menjadi bagian penting dalam hidupnya, membuat Dika merasa lebih bertanggung jawab dan penuh perhatian. Si emas, di sisi lain, mulai menunjukkan perilaku yang tidak biasa. Ular kecil itu tampak semakin jinak. Ia sering melingkar di sekitar tangan Dika, seolah-olah menemukan kenyamanan di dekat anak itu. Ketika Dika duduk di dekat kotaknya setelah seharian bekerja di sawah, si emas akan bergerak keluar perlahan, melilit pelan di pergelangan tangan atau lengannya. Sentuhannya lembut, hampir seperti sentuhan sahabat yang memberi rasa tenang. Dika merasa ada ikatan yang lebih dalam antara dirinya dan si emas, sebuah hubungan yang sulit dijelaskan tetapi sangat nyata. Pada suatu hari, ladang keluarga Dika mengalami musibah. Hujan deras yang turun tanpa henti selama beberapa hari menggenangi sawah, merusak hampir semua tanaman padi yang sudah siap panen. Ayah Dika terlihat murung, sementara ibunya mencoba tetap kuat di hadapan anak-anaknya. Dika merasa kesedihan itu menyelimuti seluruh rumah. Malam harinya, ia duduk di pojok dapur kecil, menatap api perapian yang hampir padam. Air matanya mengalir tanpa suara, merasa putus asa melihat kerja keras keluarganya hancur dalam sekejap. Si emas, yang berada di kotaknya, tampak menyadari suasana hati Dika. Ular itu bergerak mendekat, melingkar pelan di sekitar kaki Dika yang duduk bersila. Gerakannya lembut, seolah ingin menghibur. Dika, yang awalnya terkejut, merasa sedikit lega. Kehadiran si emas memberinya perasaan hangat, seperti ada seseorang yang memahami rasa sedihnya meskipun tanpa kata-kata. Kabar tentang Dika yang merawat ular emas mulai menyebar di desa. Orang-orang membicarakannya di pasar, di sawah, bahkan di warung kecil tempat petani sering berkumpul. Sebagian besar warga merasa kagum dengan keberanian Dika. Mereka menganggap ular emas itu sebagai makhluk langka dan berharga, sebuah tanda keberuntungan yang tidak dimiliki semua orang. Namun, tidak sedikit juga yang menganggap tindakan Dika aneh atau bahkan berbahaya. Ada yang berkata bahwa ular adalah hewan liar yang tidak seharusnya didekati, apalagi dipelihara. Bagi Dika, semua komentar itu tidak terlalu ia pedulikan. Ia hanya fokus pada si emas dan persahabatan yang mereka bangun. Ketika ia melihat ular kecil itu semakin sehat dan lincah, ia merasa bahagia. Si emas menjadi teman yang selalu ada, menemani hari-harinya yang penuh perjuangan. Meski berbeda, mereka saling melengkapi, menciptakan hubungan unik yang mengajarkan Dika tentang kasih sayang tanpa syarat. Setiap malam, sebelum tidur, Dika menyempatkan diri duduk di dekat kotak si emas. Ia memandangi ular kecil itu yang meringkuk dengan tenang. Dalam hati, Dika merasa bersyukur telah mengikuti instingnya untuk menyelamatkan si emas hari itu di sawah. Ia tahu, meskipun hidupnya sederhana dan penuh tantangan, kehadiran si emas membuat segalanya terasa lebih berarti. Persahabatan ini, meskipun tidak biasa, mengajarkan Dika untuk tetap berani menghadapi apapun yang terjadi dalam hidupnya. Langit gelap menggelayut selama berhari-hari, seolah tak berniat memberikan jeda dari hujan yang tiada henti. Rintik yang awalnya biasa berubah menjadi guyuran deras yang mengguyur tanpa belas kasihan. Desa kecil tempat Dika tinggal perlahan mulai tenggelam dalam genangan air. Sungai yang berada di pinggir desa meluap, membawa serta lumpur dan batang-batang kayu yang terseret arus deras. Warga desa, yang semula tenang, kini mulai panik. Air sudah masuk ke pekarangan rumah mereka, dan banyak yang bergegas menyelamatkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Di rumah kecil keluarga Dika, air mulai merembes masuk ke lantai tanah yang mereka injak. Ibunya terlihat sibuk menyelamatkan peralatan dapur, sementara ayahnya berusaha menutup celah pintu agar air tidak semakin deras masuk. Dika sendiri berdiri di dekat kotak si emas, bingung harus berbuat apa. Matanya menatap si emas yang terlihat gelisah, bergerak ke sana kemari di dalam kotaknya. Air terus naik, menggenangi hingga setinggi mata kaki. Barang-barang di rumah mulai terapung. Ayah Dika memutuskan untuk membawa keluarganya mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, mengikuti warga lain yang mulai berkumpul di bukit kecil di pinggir desa. Dengan tergesa-gesa, mereka mulai membawa barang-barang penting. Dika, di tengah kepanikan, meraih kotak kayu tempat si emas berada. Ia tidak tega meninggalkan ular itu di rumah yang perlahan terendam air.
Saat semua siap untuk pergi, si emas tiba-tiba bergerak liar. Ular itu melingkar di sekitar kaki Dika, kemudian bergerak menuju pintu. Gerakannya cepat dan penuh tujuan, berbeda dari biasanya. Dika terpaku, merasa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh ular kecil itu. Ia mengikuti si emas dengan langkah ragu. Di tengah derasnya hujan, ular itu meluncur melewati genangan air yang semakin tinggi, menuju ke arah luar rumah. Dika terus mengikuti si emas, meskipun keluarganya memanggilnya untuk tetap bersama. Ia merasa ada sesuatu yang penting di balik perilaku aneh ular itu. Si emas bergerak menuju jalan kecil yang mengarah ke hutan di pinggir desa. Sepanjang jalan, air terus naik, menggenangi hampir seluruh desa. Banyak warga yang berusaha menyelamatkan diri dengan barang-barang yang bisa mengapung. Sesampainya di ujung jalan, si emas berhenti di sebuah pohon besar yang tumbuh kokoh di tengah banjir. Pohon itu terlihat lebih tinggi dibandingkan pohon-pohon lain di sekitarnya, dengan akar yang mencengkeram tanah dengan kuat. Dika berdiri terdiam, menatap ular kecil itu yang melingkar di akar pohon, seolah memberi isyarat bahwa tempat itu aman. Tanpa banyak berpikir, Dika memanggil keluarganya yang masih berada tak jauh di belakangnya. Ia memberi isyarat kepada mereka untuk menuju pohon tersebut. Keluarganya, meski awalnya ragu, akhirnya mengikuti Dika. Begitu mereka sampai, beberapa tetangga yang melihat pun ikut bergabung, memanfaatkan pohon besar itu sebagai tempat berlindung sementara. Akar-akar besar pohon itu memberikan pijakan yang kokoh di tengah derasnya arus banjir. Hujan terus mengguyur sepanjang malam. Warga yang berlindung di sekitar pohon besar itu saling membantu menjaga satu sama lain. Dika memegang erat kotak kayu tempat si emas berada, sesekali melihat ke dalam untuk memastikan ular itu baik-baik saja. Meski lelah dan kedinginan, Dika merasa bersyukur. Di saat genting seperti ini, si emas seolah menjadi pemandu yang menunjukkan jalan keluar. Ketika pagi tiba, hujan mulai mereda. Air perlahan surut, meninggalkan lumpur tebal yang menutupi sebagian besar desa. Warga mulai turun dari tempat perlindungan mereka, memeriksa rumah dan harta benda yang tersisa. Meskipun kerugian besar tak terhindarkan, mereka bersyukur karena tidak ada korban jiwa. Keluarga Dika, yang rumahnya terendam hingga setengahnya, merasa lega masih bisa selamat. Dika menatap si emas yang diam di dalam kotaknya, tampak tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Dalam hati, Dika berterima kasih kepada ular kecil itu. Ia merasa bahwa tanpa si emas, mungkin ia dan keluarganya tidak akan menemukan tempat perlindungan yang aman di tengah banjir besar itu. Persahabatan mereka semakin erat, dan Dika semakin yakin bahwa pertemuannya dengan si emas adalah anugerah yang tak ternilai. Pagi itu, awan kelabu masih menggantung rendah, meskipun hujan telah mereda. Desa kecil yang biasanya damai kini berubah menjadi lautan lumpur dengan genangan air yang masih mengancam. Dika, bersama keluarganya, dan beberapa tetangga lainnya berada di bukit kecil, berusaha mencari rasa aman di tengah musibah ini. Di sampingnya, si emas melingkar diam, tetapi matanya yang tajam terus bergerak, memindai keadaan sekitarnya. Dika memandangi ular itu dengan penuh rasa penasaran. Semalam, ular kecil ini telah membawa mereka ke tempat yang lebih tinggi, menyelamatkan nyawa banyak orang. Namun, tindakan si emas belum berhenti sampai di situ. Ketika desa mulai terbangun dari malam panjang yang penuh kecemasan, si emas kembali menunjukkan tingkah lakunya yang tak biasa. Si emas bergerak perlahan, turun dari kotaknya dan menuju tepi bukit. Dika, yang selalu memperhatikan ular itu, segera mengikutinya. Ular itu tidak langsung turun, melainkan berhenti di sebuah batu besar, seolah memindai jalan di bawah. Dari tempat ini, Dika bisa melihat sebagian desa yang masih terendam air. Beberapa warga tampak berusaha menyelamatkan sisa harta benda mereka, sementara yang lain masih terjebak di atap rumah mereka yang sebagian besar tenggelam. Tiba-tiba, si emas mulai bergerak lagi, kali ini lebih cepat. Ia meluncur menuju jalur menurun, yang meskipun licin, tampak masih bisa dilalui. Dika, tanpa ragu, mengikuti ular kecil itu dengan hati-hati. Langkahnya membawa perhatian beberapa tetangga yang masih berada di bukit. Mereka saling berbisik, bingung melihat Dika mengikuti seekor ular di tengah situasi seperti ini. Beberapa dari mereka memutuskan untuk ikut turun, merasa penasaran sekaligus khawatir dengan apa yang akan terjadi. Perjalanan menuruni bukit terasa menegangkan.
Tanah yang basah dan licin membuat setiap langkah harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Dika terus memperhatikan gerakan si emas. Ular itu meluncur dengan lincah, sesekali berhenti, lalu melanjutkan perjalanan seolah sudah mengenal setiap inci jalan tersebut. Si emas tiba di sebuah titik di mana air genangan mulai terlihat lebih tenang. Di sini, ia berhenti, mengangkat kepalanya, dan mulai bergerak dengan pola yang tidak biasa, berputar-putar di satu tempat. Dika yang melihat ini mencoba memahami isyarat tersebut. Ia melangkah lebih dekat, dan dari tempatnya berdiri, ia melihat beberapa orang yang terjebak di atas pohon kecil tidak jauh dari sana. Orang-orang itu tampak panik, melambaikan tangan meminta pertolongan. Dika segera memanggil beberapa warga yang ikut bersamanya. Dengan peralatan seadanya, mereka mulai mencari cara untuk menolong orang-orang yang terjebak itu. Si emas tetap diam di tempatnya, seolah-olah memastikan semua berjalan sesuai rencana. Dengan kerja keras dan kebersamaan, mereka berhasil membawa warga yang terjebak ke tempat yang lebih aman. Namun, aksi si emas belum selesai. Setelah menyelamatkan orang-orang itu, ia kembali meluncur, kali ini menuju arah lain. Dika mengikuti tanpa ragu. Kali ini, ular itu menuju ke sebuah rumah yang masih terendam separuh. Dari kejauhan, terdengar suara kambing mengembik keras. Hewan-hewan ini terperangkap di dalam kandang yang hampir terendam sepenuhnya. Si emas melingkar di sekitar kandang, menunjukkan tempat yang paling mudah untuk membebaskan hewan-hewan tersebut. Dika, bersama beberapa warga lainnya, mulai membuka pintu kandang dan membawa kambing-kambing itu ke tempat yang lebih tinggi. Hewan-hewan itu tampak bingung, tetapi selamat. Hari itu berlalu dengan berbagai aksi penyelamatan yang dipandu oleh si emas. Ular kecil itu seperti memiliki insting yang tajam, mengetahui di mana ada bahaya dan apa yang harus dilakukan. Dika mulai menyadari bahwa si emas bukanlah ular biasa. Ia merasa bahwa ular ini dikirim untuk membantu desa mereka di saat-saat tersulit. Ketika matahari akhirnya muncul di langit sore, memberikan sedikit kehangatan setelah dinginnya hujan, warga desa mulai berkumpul kembali di bukit kecil. Mereka berbagi cerita tentang bagaimana mereka berhasil selamat dan menyelamatkan satu sama lain. Nama si emas mulai disebut-sebut, bukan lagi sebagai ular biasa, melainkan sebagai penyelamat kecil yang luar biasa. Dika duduk di dekat kotak si emas, memandangi ular kecil itu yang tampak kelelahan tetapi tetap tenang. Ia merasa bersyukur, bukan hanya karena selamat dari musibah ini, tetapi juga karena kehadiran si emas yang mengajarinya arti keberanian, kepedulian, dan kepercayaan. Bagi Dika, si emas bukan sekadar sahabat, tetapi juga pahlawan yang datang di saat yang paling mereka butuhkan. Matahari mulai bersinar hangat di atas desa yang porak-poranda. Genangan air surut perlahan, meninggalkan jejak lumpur tebal dan sisa-sisa banjir yang menghancurkan. Warga desa, yang semalam penuh rasa cemas dan lelah, kini mulai bergerak untuk membersihkan rumah dan lingkungannya. Mereka bersyukur karena tidak ada nyawa yang hilang, meskipun kerugian materi yang mereka alami cukup besar. Dika berdiri di depan rumahnya yang sederhana, menatap halaman yang penuh lumpur. Di tangannya, ia memegang kotak kayu tempat si emas biasa berada. Namun, kotak itu kosong. Si emas tidak ada di dalamnya. Sejak pagi, ular kecil itu tidak terlihat. Dika mencari ke setiap sudut rumah, berharap menemukannya, tetapi hasilnya nihil. Ia bahkan mencoba memanggil nama si emas di sekitar halaman, meskipun ia tahu ular itu tidak mungkin merespons seperti manusia. Perasaan kehilangan perlahan menyelimuti hati Dika. Sejak pertemuan pertama mereka, si emas selalu ada di sisinya, menjadi sahabat yang setia sekaligus penolong di saat-saat sulit. Namun, kini ular kecil itu pergi tanpa jejak. Dika mencoba menghibur dirinya dengan berpikir bahwa mungkin si emas telah kembali ke tempat asalnya. Meski demikian, rasa kosong itu tetap ada. Hari itu terasa panjang bagi Dika. Saat malam tiba, ia duduk di tepi tempat tidurnya dengan mata yang lelah. Pikirannya terus melayang pada si emas. Ketika ia akhirnya terlelap, sebuah mimpi datang dengan begitu jelas. Dalam mimpinya, Dika melihat sebuah hutan yang luas dan indah. Pepohonan hijau menjulang tinggi, dengan aliran sungai jernih yang berkilauan seperti perak di bawah sinar matahari. Di tengah hutan itu, ia melihat si emas. Ular kecil itu tampak sehat dan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Si emas memandang Dika sejenak, lalu meluncur ke dalam semak-semak,
seolah menunjukkan bahwa ia telah menemukan rumahnya kembali. Ketika Dika terbangun, ia merasa anehnya tenang. Ia memandang keluar jendela, melihat cahaya bulan yang menerangi sisa-sisa desa mereka. Mimpi itu terasa nyata, seperti pesan dari si emas bahwa semuanya baik-baik saja. Meskipun sedih karena kehilangan sahabat kecilnya, Dika merasa bersyukur. Ia tahu bahwa si emas telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Kehadiran ular itu telah membawa banyak perubahan bagi dirinya dan desanya. Hari-hari berikutnya, desa mulai kembali pulih. Warga bahu-membahu membersihkan rumah dan ladang mereka. Nama si emas tetap menjadi bahan pembicaraan, dikenang sebagai penyelamat di saat bencana. Dika sering menceritakan kisah tentang ular kecil itu kepada anak-anak di desa, berharap bahwa mereka juga bisa belajar tentang keberanian dan kepedulian. Bagi Dika, pengalaman bersama si emas adalah pelajaran hidup yang tak terlupakan. Ia menyadari bahwa kebaikan, sekecil apapun, dapat membawa keajaiban. Dan meskipun si emas telah pergi, kenangan tentang persahabatan mereka akan selalu ada di hati Dika, menjadi pengingat bahwa keajaiban bisa datang dari tempat yang tidak terduga.